Perjalanan Kaesang dan Erina Gudono ke Amerika yang menggunakan private jet akhirnya semakin memanas. Beberapa pihak telah melaporkan Kaesang ke KPK dengan tuduhan dugaan menerima gratifikasi. Karena memang sampai hari ini tidak ada penjelasan secara resmi dari Kaesang maupun Erina Gudono atau dari siapapun pihak yang mampu menjelaskan bahwa penggunaan pesawat jet pribadi tersebut tidak melanggar aturan. Sebagaimana kita ketahui, Republik ini punya undang-undang tindak pidana korupsi yang mengatur pemberian gratifikasi di sana bahwa dilarang. Seorang pejabat dan keluarganya dilarang menerima hadiah dari siapapun apabila itu terkait dengan jabatan posisinya. Dan ini adalah seorang keluarga presiden yang tentu jabatan ini sangat berpengaruh ke semua sudut, ke semua ruang, ke semua tempat pekerjaan di Republik ini, ke semua tempat pejabat di Republik ini, ke semua instansi pemerintah di negeri ini, baik di ladang-ladang bisnis maupun di birokrasi. Sehingga menjadi pertanyaan besar dan kecurigaan publik, pemberian fasilitas jet pribadi ini yang diduga adalah milik salah satu pengusaha besar dengan aset 46 triliun lebih, yang sebagaimana beredar selama ini di media kita baca adalah milik sebuah perusahaan penjualan online. Dan ini kalau benar terjadi adalah diberikan secara cuma-cuma dan fasilitas, maka ini masuk kategori gratifikasi yang artinya masuk ranah tindak pidana korupsi. Kaesang beberapa hari kemarin dilaporkan oleh beberapa pihak, salah satunya adalah Maki Boyamin Saiman yang selama ini terkenal menggebrak pidana-pidana korupsi di KPK, banyak melaporkan tindakan-tindakan pidana korupsi, dan sekarang beliau melaporkan Kaesang ke KPK. Dan ada juga satu lagi pelapor lain yang juga melaporkan hal yang sama. Dan saya pikir KPK harus segera menindaklanjuti ini. Tidak boleh membiarkan peristiwa ini terjadi karena bisa merusak sistem tatanan hukum di negara kita. Akan timbul image bahwa presiden dan keluarganya tebal hukum. Akan timbul image bahwa hukum hanya tajam ke bawah. Akan timbul image bahwa hukum ternyata tidak sama bagi semua pihak. Akan muncul image bahwa ternyata tidak semua orang sama di hadapan hukum. Ini adalah pertaruhan besar. Dan saya pikir KPK tidak boleh mempertaruhkan dan menghancurkan martabat KPK. Dalam hal ini, KPK harus segera melayangkan surat panggilan kepada Kaesang untuk memberikan klarifikasi penjelasan terkait dengan fasilitas penggunaan jet pribadi tersebut yang diduga adalah milik salah satu pengusaha. Ini tidak boleh dibiarkan. Dan saya berharap bahwa Kaesang secara jantan sebagai seorang laki-laki muncul sekarang ke publik dan menjelaskan perihal penggunaan pesawat jet pribadi tersebut. Apabila penggunaan itu ternyata tidak melanggar aturan atau apabila Kaesang ternyata membayar sewanya, maka tidak ada masalah. Semua clear, tetapi ketika itu diterima cuma-cuma dan apalagi ternyata terkait dengan hubungan bisnis dengan pemilik pesawat tersebut, maka hal tersebut adalah gratifikasi yang harus diganjar dengan pidana korupsi. Sekarang apakah KPK akan berani bergerak ataukah KPK akan mengatur strategi karena ketakutannya kepada Jokowi? Kita tidak tahu. Tapi saya sebagai masyarakat berharap bahwa KPK sebagai penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang dan merupakan lembaga yang sangat kuat, super body, harusnya berani segera melayangkan panggilan kepada Kaesang untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan pesawat jet pribadi tersebut. Kalau tidak salah, tidak perlu takut. Kalau salah, ya jelaskan ke publik. Kalau memang hukumnya harus dipidana, ya hukum harus berjalan. Kalau memang itu sewa, jelaskan saja ke publik. Jadi jangan sembunyi, apalagi mengirim orang-orang yang sok tahu, mengaku dari TKN lah, mengaku dari ini, mengatakan oh hal biasa orang masyarakat Indonesia sewa jet pribadi. Gundulmu biasa sewa jet pribadi. Orang naik pesawat kelas bisnis aja mikir kok sewa jet pribadi biasa. Itu pasti otaknya lagi miring-miring sedikit itu. Mungkin lagi habis mabok minum air putih.